Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka firman Tuhan, kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silahkan mengikutinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masa yang sulit di masa COVID ini. Sudah banyak yang sakit, bahkan yang meninggal dunia. Makin hari makin dekat dengan kita. Belum lagi usaha yang susah. Banyak orang sudah bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Tuhan masih mencintai saya? Kenapa saya diberikan kesusahan begini besar? Itu sebabnya tidak ada hal lain yang lebih penting daripada mendengar tentang cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Mungkin di antara saudara mendengar khotbah ini di rumah lewat streaming, atau sambil terbaring di ranjang rumah sakit. Dan ada yang mendengar dengan perasaan sukacita, ada dengan perasaan yang kecewa kepada kondisi yang menimpa saudara. Atau mungkin saudara sudah mulai meragukan kepada cinta kasih Tuhan. Hari ini biarlah cinta Tuhan boleh menguatkan dan menghibur saudara semuanya. Saya ingin membacakan satu puisi karya Annie Johnson Flint. Dia adalah seorang penulis him yang sangat indah. Begini bunyinya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan yang bertabur bunga di sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan tidak menjanjikan hari cerah tanpa hujan, sukacita tanpa duka, damai tanpa penderitaan. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan menjalani hari ini, kelegaan kepada yang letih lesu, terang yang menyinari jalan yang kita lalui, anugerah untuk menghadapi pencobaan, pertolongan dari atas, kasih setia yang tak berkesudahan, cinta kasih yang kekal. Saudara sekalian, cinta kasih ini hanya bisa ditemukan di atas kayu salib. Cinta kasih yang tidak mungkin dibalaskan. Disitulah kasih Tuhan kita dinyatakan. Saya mengajak kita merenungkan bagian ini di dalam dua hal. Yang pertama, cinta Tuhan kepada kita di atas kayu salib. Dan kedua, implikasi daripada cintanya itu, yang adalah perintah baru untuk kita saling mengasihi. Kita mau mengerti apa hubungan kalimat Tuhan Yesus, Anak Manusia dipermuliakan ini dengan cinta kasih. Itu sebab poin pertama saya ingin bicara mengenai cinta Tuhan yang kekal. Ayat 31 sampai 32. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Saudara, di dalam dua ayat ini saja Yesus berkata tentang kemuliaan 5 kali. Dan kemuliaan ini selalu mengacu kepada penderitaannya di atas kayu salib.
dan bagaimana Allah dipermuliakan di dalam salib Kristus. Di dalam 2 ayat ini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang akan mati di atas kayu salib. Di situ ia menyatakan cinta kasih Tuhan kepada para muridnya. Ia berkata bahwa dirinya sekarang akan dipermuliakan. Ini berarti ia akan segera mati disalibkan. Inilah yang membuktikan cintanya bagi murid-muridnya. Itu sebab di dalam konteks bagian ini saya ingin berfokus kepada kemuliaan salib Kristus sebagai bukti nyata daripada cinta Tuhan. Tuhan berkata sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Apa artinya kalimat sekarang anak manusia dipermuliakan? Padahal saat itu Yesus sedang bicara kalimat ini di ruang atas. Itu malam sebelum ia akan disalibkan. Apa maksudnya sekarang dia dipermuliakan? Ini ada hubungannya dengan Yudas yang keluar dari ruangan itu. Saudara-saudara, di perikop sebelum ini ayat 27, Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tuhan tahu Yudas akan segera mengkhianati dia. Dan sekaranglah saat itu segera tiba. Berarti ketika Yesus mengatakan sekarang anak manusia dipermuliakan, ia sedang melihat kepada hari besok saat ia akan disalibkan. Itu sebabnya sesudah Yudas pergi, sekaranglah waktunya. Now is the time. Berarti sebentar lagi akan ada penangkapan dan eksekusi akan dilaksanakan di atas kayu salib. Dan inilah saat di mana Yesus akan dipermuliakan. Dipermuliakan di hadapan Bapa dengan kemuliaan yang ia miliki bersama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Dan sebentar lagi kemuliaan akan dinyatakan di dalam salib yang hina. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, tentang kemuliaan salib. Bagaimana bisa salib adalah kemuliaan? Jawabannya ada di dalam arti salib itu sendiri, yang adalah pusat daripada sejarah dunia. Di mana melaluinya manusia daripada berbagai ras dan suku bangsa dan sosial status telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebab salib itu mulia di dalam pengertian itu. Tapi dunia ini tidak bisa mengerti. Dunia ingin menentukan sendiri apa itu kemuliaan. Seharusnya Yesus bukan lahir di kandang binatang. Yesus harusnya lahir di kerajaan. Itu kemuliaan dunia. Seharusnya Yesus tidak lemah seperti ini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa disalibkan dan mati? Harusnya Tuhan itu datang dengan kuasa sehingga bisa menghabiskan semua musuh-musuhnya. Dunia tidak bisa melihat kemuliaan di dalam salib. Sama seperti keinginan Filipus. Coba saudara perhatikan, tidak lama setelah percakapan ini Yohanes mencatat perkataan Yesus dengan Filipus di dalam pasal 14 ayat 8. Filipus berkata begini, Tuhan, perlihatkanlah Bapa itu kepada kami. Martin Luther di dalam bagian ini, saudara sekalian, dia bilang Filipus itu sedang berkata menurut pikirannya yang salah. Saat itu dia tidak bisa melihat kemuliaan di dalam diri Yesus. Itu sebab Kristus langsung memimpin pikiran Filipus kepada dia sendiri. Filipus, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, masih saja tanya Bapa di mana? Jangan biarkan pikiranmu itu melayang kemana-mana. Filipus, look at me. Lihatlah aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu sebab di dalam hal ini kita mengerti
bahwa tidak ada pengenalan akan Allah yang benar di luar salib. Pengenalan akan Allah yang sejati hanya ada di dalam Kristus yang tersalib. Oh saudara sekalian, ternyata dunia ini salah. Dunia memang sedang lenyap dengan keinginannya. Mereka sombong di dalam kemuliaan yang sia-sia. Kesehatan mereka, kekayaan mereka, pemberian mereka kepada Tuhan, semuanya memuliakan hal-hal yang lahiriah saja. Paulus memiliki banyak hal lahiriah yang membuat dia bisa mendapatkan kemuliaan. Dia berkata di dalam Filipi 3, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lalu dia paparkan semua kebanggaan dia. Disunat pada hari ke-8, aku dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Coba lihat, aku begitu taat. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, sangat disemangat. Tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini dia berbangga terhadap hal-hal lahiriahnya. Tetapi ketika dia sudah bertobat dan percaya Yesus, perhatikan kalimatnya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu kalimatnya yang penting. Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Inilah saudara, Paulus setelah bertobat dia membuang segala kemuliaan daripada agamanya dan kegiatannya. Dan berkata, Tuhan, jauhkan aku dari memuliakan hari lahirku, pendidikanku, keahlianku di dalam kitab suci, dan semua hal-hal lahiriah yang lainnya. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat kemuliaan itu. Selamatkanlah aku hanya di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Berarti bukan tidak boleh pinter, bukan tidak boleh kaya, tetapi kaya karena Kristus. That's the point. It is for the glory of Jesus Christ. Saudara mencari uang, that is for our Lord Jesus Christ. Saudara memberikan persembahan, that's for the glory of Jesus Christ. Saudara belajar sampai pinter, that's for the glory of our Lord Jesus Christ. Kenapa salib itu mulia, saudara-saudara? Karena Tuhan kita yang mulia disalibkan di situ. Tidak ada kemuliaan di dalam salib yang hanya kayu itu. It is because the Jesus our Lord is crucified there. Luther berkata, Tuhan sedang menyembunyi diri di dalam salib. Disitulah kita mengetahui anak manusia dipermuliakan. Salib menjadi pusat daripada sejarah dunia, dari sejak penciptaan sampai hari ini. Dan semua yang akan terjadi di depan, sampai Yesus datang kembali, semua itu harus dihayati di dalam satu titik focal point, yaitu Kristus yang tersalib. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan telah menetapkan sebelum dunia ini ada, bahwa semua manusia, tidak peduli rasnya, tidak peduli suku bangsa, warna kulit, semua sosial status apa, inteleknya bagaimana, semua hanya bisa diselamatkan di dalam salib Kristus. Disitulah Allah dipermuliakan, di mana keadilan Allah yang mengampuni orang berdosa itu dinyatakan di salib yang hina itu. Kemuliaan kita bukan terletak di dalam kesuksesan kita atau status kita yang hebat. There is nothing to do with glory. Dunia mencari kemuliaan yang salah. Mereka memulia di dalam hal yang kosong. Mereka mulia di dalam kekuatan fisiknya. Sebagian mulia di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, jauhkan aku mencari kemuliaan yang sia-sia. Tolong aku dekat kepada salib-Mu. Saudara, salib itu bukan salib yang tergantung di tembok di rumah saudara, atau salib yang tergantung di leher saudara. Tetapi salib itu adalah salib kayu yang ditancapkan di bukit Golgota.
Salib itu yang menjadi tempat Tuhan kita dipaku, yang darahnya mengalir di situ. Salib yang hina, yang kayunya begitu kasar, beraliran darah yang menebus dosa saya dan saudara. Itu menunjukkan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Salib yang hina tapi penuh kemuliaan. Kemuliaan yang besar yang menyatakan cinta Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Paulus berkata itu sebabnya saudara. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Paulus mau mulia di dalam salib. Karena dia sadar disitulah cinta Tuhan dinyatakan untuk dia. Yang tadinya penganiaya. Yang tadinya sangat berbangga diri kepada kemuliaan dirinya sendiri. Sekarang dia sudah dipakukan bersama Tuhan di atas kayu salib. He realized something. Cinta Tuhan kepada dirinya di Kalvari. Tidak ada cinta yang lebih besar yang dinyatakan kepada dunia ini selain di dalam salib Kristus. Paulus di dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan cintanya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Itu luar biasa saudara. Yesus berkata, aku segera dipermuliakan. Aku akan segera naik ke atas salib karena aku mengasihimu. Lihatlah salib, disitulah terletak cintaku yang besar untuk engkau. Itulah sebabnya saudara sekalian, lihatlah Tuhan kita. Dia bukan saja memberi hidup yang kekal kepada kita yang percaya, tetapi dia juga menawarkan kepada kita kelegaan selama kita hidup di dalam dunia ini. Dia sendiri tahu sebentar akan naik ke kayu salib, dipaku dan mati. Yang sendiri tahu dibenci oleh manusia berdosa. Tetapi dengan cinta kasihnya dia berkata seperti ini. Dicatat oleh Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini undangan Yesus kepada siapa saja yang berbeban berat. Yesus menawarkan cintanya kepada saudara. Maukah saudara datang kepada Yesus? Serahkan semua beban saudara. Saudara dengan beban dosa bagaimana besar pun Tuhan sanggup mengampuninya. Datanglah kepada Yesus. Saudara dengan beban kekecewaan karena semua kerja keras saudara ternyata tidak memberikan istirahat. Datanglah kepada Yesus. Atau yang berbeban keputusasaan karena saudara takut tidak ada jalan keluar. Yesus mengundang saudara. Datang kepadanya hari ini. Yesus akan memberi saudara ketenangan. Jiwa manusia akan diberikan ketenangan oleh Tuhan kita. Datanglah kepadanya. Dia mencintai saudara. Marilah kita menyadari bagaimana Yesus Kristus begitu mencintai kita semua. Cinta kasihnya di atas kayu salib inilah yang menjadi dasar bagi Yesus untuk memberikan kita perintahnya yang baru. Yaitu apa? Kita harus saling mengasihi. Oh, saya sudah dengar. Saya sudah bosan dengar saling mengasihi. No. Itu adalah intisarinya kitab suci. The love of God, not the love of self, but the love of Jesus Christ. That is the focal point in the Bible. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu, jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan mengulang berkali-kali. Kalimat Yesus ini adalah salah satu ayat paling penting tentang kasih selain 3 ayat 16. Yohanes yang mencatatnya.
Yesus berkata, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tapi apa hubungan dengan kalimat Yesus sebelumnya di ayat 33? Jikalau saudara memperhatikan, Yohanes mencatat, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Kenapa Yesus berkata kamu harus saling mengasihi? Setelah itu ia berkata bahwa dia akan pergi dari dunia ini. Dan mereka tidak bisa datang ke tempat di mana Yesus pergi. Ini berarti Yesus adalah satu-satunya contoh cinta kasih yang sejati bagi dunia ini. Dan sebentar lagi dia akan pergi. Dia akan diambil. Yohanes sendiri berkata bahwa Allah adalah kasih. Yesus sendiri adalah kasih karena dia adalah Allah. Dan dia sebentar lagi dia akan pergi. Dia akan membuktikan kasihnya itu dengan mati di atas kayu salib. Lalu dia bangkit dan naik ke sorga. Dia akan diambil dari umatnya. Lalu di mana dunia bisa melihat kasih yang sejati? Mereka akan melihat cinta kasih di dalam diri murid-murid Yesus sendiri. Itu sebabnya mereka harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mereka harus menjadi seperti Yesus waktu hidup di dalam dunia ini. Sehingga semua orang, ini kalimat penting sekali. Semua orang tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Berarti ini bicara satu tanda yang kelihatan. Yang menyatakan bahwa seorang murid Yesus harus bertandakan kasih. Sebenarnya masih ada dua tanda lain, saudara, yang dicatat oleh Yohanes, yang menyatakan seorang murid Yesus. Tetapi meski demikian ada bedanya dengan ini. Misalnya yang pertama, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31 saya bacakan. Yesus ketika itu berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dia bicara begini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus berkata, mereka yang mendengar dan percaya kepada firman-Ku adalah murid-murid-Ku. Tetapi apa bedanya dengan kasih? Saudara, di sini terletak perbedaan. Tidak dikatakan apapun pengaruhnya. Hanya dikatakan di situ kamu benar adalah murid-Ku. Tetapi tidak dikatakan di sini bahwa tetap di dalam firman-Ku ini berarti membawa pengaruh kepada dunia. No. Tidak ada pengaruhnya. Itu cuma menyatakan bahwa kamu adalah orang Kristen. Yang kedua, kita melihat tandanya di Yohanes 15 ayat 8. Dia mencatat begini, dan hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sama juga. Dikatakan kalau kamu berbuah, maka orang semua akan melihat. Maka kamu berbuah, maka Bapa akan dipermuliakan. Sekali lagi, bukan membawa pengaruh yang jelas bagi orang lain. Tetapi yang paling jelas pengaruhnya adalah kasih yang dicatat Yohanes di dalam 13 ayat 35 itu. Yaitu cinta kasih yang dinyatakan di dalam hidup Kristen. That is the most powerful witness for our Lord Jesus Christ. Cinta kasih yang bisa dilihat orang lain. Dan dikatakan di sini bahwa jika kita hidup saling mengasihi, maka pengaruhnya itu sangat powerful. Bukan hanya untuk diri atau orang lain, tapi semua orang akan tahu bahwa kita murid Yesus. Amin, saudara-saudara. Dan Yesus berkata bahwa ini adalah satu perintah baru, new commandment. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru itu kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Saya ingin membicarakan tentang perintah baru. Apa maksudnya perintah baru? Bukankah dari dulu sudah ada perintah untuk mengasihi? Dari zaman Musa sudah ada perintah ini.
Tetapi sekarang perintah seperti ini dibuat menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih penting daripada nilainya. Di dalam hukum Musa ada 2 perintah Tuhan untuk mengasihi. Yang pertama di dalam Ulangan 6 ayat 5. Dia mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah kedua dicatat di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ini masih berlaku sekarang? Tentu, saudara. Itu masih berlaku sampai sekarang. Tetapi Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi ini di dalam satu pengertian tentang cinta kasih yang diangkat kepada tingkat yang lebih tinggi. Paling tidak cinta kasih itu dimengerti baru di dalam 2 hal. Yang pertama, objeknya baru. Nah, saudara-saudara, perintah Yesus yang baru untuk saling mengasihi ini ditujukan kepada objek yang baru. Dulu perintah Tuhan melalui Musa kepada orang Yahudi adalah untuk mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tetapi perintah itu ditujukan bagi orang-orang Yahudi sendiri, specifically only for the Jews. Tuhan berkata di Imamat, jangan engkau menaruh dendam kepada orang sebangsamu. Ini jelas bicara hanya sebatas orang Yahudi saja. Ini relasi hanya persaudaraan secara fisik. Tetapi di dalam perintahnya yang baru ini, kasih dimengerti di dalam relasi spiritual, yaitu sesamamu di dalam pengertian semua saudara seiman. Berarti semua orang percaya kepada Yesus. Ini bicara kita harus mengasihi semua orang percaya di dunia ini. Bahkan lebih daripada itu, saudara sekalian, kalau kita perhatikan lagi aspek spiritual dari perintah baru ini, cakupan kasih itu lebih jauh lagi daripada itu. Di dalam perintahnya yang baru ini, Yesus ingin kita saling mengasihi supaya semua orang mengetahui bahwa kita adalah murid Yesus. Berarti ini bicara soal witnessing, kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Itu terletak di dalam kasih. Kesaksian untuk mereka yang belum percaya. Berarti saudara, ada kemungkinan mereka yang belum percaya tertarik untuk ikut Yesus karena melihat hidup kita yang saling mengasihi di antara saudara seiman. Ini perintah untuk mengasihi yang tidak terbatas hanya kepada orang percaya saja, karena ini perintah ini mengasihi di dalam relasi spiritual. Berarti kita harus mengasihi siapa saja. Karena kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau mengasihi di dalam relasi fisik, terbatas. Hanya kepada yang kelihatan, oh kamu orang Kristen, I will love you. Because God command me. No, saudara. Di dalam relasi spiritual, semua orang sesamamu manusia. Siapakah mereka Tuhan? Kamu tidak tahu. Siapa yang akan kupilih, siapa yang tidak. Love them all. Kasihilah semua manusia. Kamu harus saling mengasihi di dalam pengertian all the people. Semua orang. Di sini perintah yang baru untuk mengasihi tidak terbatas kepada suku, bangsa, atau ras, ataupun bahasa. Karena mungkin saja orang yang kita benci, ternyata orang yang juga Tuhan mati bagi dia. Jadi disitulah kita harus mengasihi orang itu sebelum dia percaya kepada Yesus. Disitulah kesaksian kita hidup sebagai murid Kristus menjadi nyata. Tuhan berkata dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Berarti jikalau kita hidup saling mengasihi saja, sudah menjadi kesaksian yang sangat powerful, saudara-saudara, untuk kasih tahu orang tentang Yesus Kristus.
Karena Yesus sudah naik ke sorga dan semua orang di dunia ini hanya melihat kita. Dan kalau mereka melihat Yesus di dalam diri kita, kita sudah sukses menjadi orang Kristen. Tuhan, tolonglah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Karena kami tidak sanggup, Tuhan. Give us your love to let us love others as you love us. Dan yang kedua, perintah baru dari Tuhan Yesus ini membawa sesuatu anugerah yang baru. Selain objeknya baru, perintah baru juga dimengerti kuasa yang baru. Kuasa ini diberikan oleh Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga. Diberikan kepada kita untuk memampukan kita mengasihi. Karena tidak gampang. Kita pada dasarnya adalah orang yang egois. Orang yang self-love. Itu sebabnya kita butuh karunia dan kekuatan anugerah daripada Roh Kudus untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Perintah baru untuk saling mengasihi ini mungkin dikerjakan karena Yesus telah memberikan teladan dan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Cinta Tuhan di atas Kalvari telah dinyatakan. Tuhan telah menjadi manusia dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk bisa meneladani Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, saudara, untuk kita bisa mengikuti perintah Tuhan itu selain melihat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh melihat orang lain. Saudara akan kecewa. It is not even pendeta, saudara-saudara. No. You must look in Jesus Christ that has died for you. Saudara melihatlah kepada teladan Yesus. Di situ cintanya yang besar untuk saudara dan saya. Then you follow Him. Love others. Yesus berkata kita harus saling mengasihi sama seperti Ia telah mengasihi kita. Bagaimana saudara kita mengerti cinta kasih ini secara praktis? Tadi saya akan mengatakan surat Paulus di dalam 1 Korintus yang terkenal itu, saudara. 1 Korintus 13 tentang kasih. Sekarang mari kita ganti kata kasih itu dengan Yesus. Saya bacakan kepada saudara. Yesus itu sabar. Yesus itu murah hati. Follow Him. Yesus tidak iri. Yesus tidak memegahkan diri. Yesus tidak sombong. Yesus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Ia bersukacita karena kebenaran. Yesus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yesus tidak berkesudahan, kekal adanya. Yesus adalah kasih itu sendiri. Dan kita diperintahkan untuk saling mengasihi sama seperti Yesus. Ikutlah teladan Dia, saudara-saudara. Itu sebab sekarang kita diminta sama seperti Yesus di dalam mengasihi. Dan surat 1 Korintus tadi mengatakan bagaimana Yesus mengasihi. Marilah kita mengganti nama kita di situ. Ini menjadi pembelajaran yang penting sekali, saudara-saudara. Nanti di rumah malam-malam saudara membuka 1 Korintus 13. Lalu saudara berkata kepada Tuhan dengan rendah hati, saya itu sabar, saya itu murah hati, saya tidak iri, saya tidak memegahkan diri dan tidak sombong, saya tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi saya bersukacita karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu.
Saudara sekalian, ketika kita sudah berdoa dengan standar yang begitu tinggi, maka reaksi kita yang benar adalah semakin kita mengenal siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Keegoisan kita dan kedalaman dosa kita akan terpaparkan di hadapan Tuhan Yesus. Oh Lord, forgive me. Disinilah kita mengetahui sesuatu fakta bahwa semakin kita mengenal betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan, maka semakin kita mengenal cinta kasih Tuhan bagi kita. Semakin juga kita menghargai cinta kasih Yesus Kristus bagi kita masing-masing. Lalu sadarlah kita bahwa kita begitu jauh dari cinta Kristus. Maka di situ kita diajar menjadi rendah hati. Bahwa kita sebenarnya tidak mencintai Yesus seperti Ia mencintai kita. Bahwa kita bahkan tidak mengerti cinta kasih seperti itu. Dan kita mau berdoa memohon kekuatan untuk menjalankan perintahnya ini. Untuk saling mengasihi sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena ini perintahnya sendiri. Kalau kita datang dengan rendah hati, He will help us. Saudara, bagian ini dikembangkan oleh Yohanes di dalam Yohanes 4 ayat 9 dan 11. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itu beres di dalam poin tadi pertama. Sekarang Yohanes melanjutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yohanes berada di ruang atas. Saat sebelum Yesus disalibkan, dia mendengar perintah Yesus harus saling mengasihi langsung dari mulut Yesus. Dan dia juga mendengar perintah baru dari Yesus untuk saling mengasihi itu. Sangat terpatri di dalam hati dia. Karena dia berada di bawah salib Tuhan. Di situ dia sadar betapa dalam dosanya. Dan betapa tingginya Yesus mencintai dia. Maka setelah Yesus naik ke sorga, dia menuliskan suratnya itu. Surat ini ditujukan bagi kita semua hari ini. Hiduplah saling mengasihi. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Janganlah kita menjadi orang yang tidak mau mendengar perintah ini. Ada satu kalimat pendek yang Yohanes catat di awal bagian ini. Yang saya akan paparkan sekarang. Saudara, kalau melihat bagian tadi yang kita baca, itu ada kata di situ yang pendek, kalimatnya adalah sesudah Yudas pergi. Ini kalimat yang menjadi peringatan bagi kita semua. Mendengar karena Yudas tidak diberikan kesempatan untuk mendengar perintah baru itu. Untuk saling mengasihi. Dia bukan orang milik surga. Dia orang neraka. Saat itu di ruang atas itu Yesus berada di dalam satu diskusi dengan para murid. Tetapi ia susah sekali diskusikan kalimat tertentu yang penting ini. Karena dia merasa di situ ada seorang yang berbeda secara spiritnya. Semangatnya berlainan dengan semua murid yang ada di situ. Yaitu Yudas. Setelah dia pergi, langsung pembicaraan itu mengalir. Keluar dari hati, perasaan yang sama terjadi secara natural di dalam ruangan itu. Yohanes mencatat setelah Yudas pergi, berarti Yudas meskipun tubuhnya ada di situ, tetapi hatinya tidak ada di situ. Dia mempunyai agendanya sendiri. Ia tidak pernah cinta Yesus. Ia cinta uang. Meski para murid tidak tahu detail tentang sifat Yudas, saudara-saudara, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu sifat aslinya. Dia mau mengkhianati Yesus kepada musuh-musuhnya. Itu sebab selama Yudas ada di situ, Yesus tidak mau bicara dengan leluasa untuk saling mengasihi kepada murid yang lain. Sebelum ia mati, Yesus mengerjakan tugasnya seorang sebagai budak di situ.
dengan mencuci kaki murid-muridnya, termasuk Yudas ada di situ. Yudas yang pernah mencuri uang dan sekarang mau mengkhianati, mau membunuh Yesus. Yesus menunggu saat yang tepat di situ untuk bicara kalimat yang penting itu. Dan dia menunggu sampai Yudas pergi. Oh saudara, kita tidak mau di-exclude seperti Yudas. No. Lord, I want to hear your command to love each other. Jangan biarkan kami seperti Yudas. Kita mengerti kasihnya begitu penting dan krusial. Itu tidak diberikan kepada Yudas, saudara. Dia tidak mendapat bagian untuk mendengar kalimat itu. Yesus tidak mau pakai dia untuk menjadi saksinya, untuk kenalkan Tuhan bagi orang lain. No. Tuhan menunggu dia keluar dulu. Tuhan anggap Yudas tidak layak mendengar tentang cinta kasih. Saudara, Yudas adalah seseorang yang paling banyak mendapatkan kesempatan di dalam hidup dia, bukan? Dia mendengar firman langsung dari guru besar kita. Dia melihat sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia terlibat di situ. Dia aktif di dalam pelayanan itu. Dia berada di dalam dekat Yesus pada waktu Yesus mengajar, memberikan peringatan. Dia ikut kemana Yesus pergi dan belajar daripada teladannya yang hidup itu. Tetapi saudara, hatinya lain. Dia tidak ada cinta kepada Tuhan. Itu sebabnya meskipun dia punya teladan yang baik, yang terbaik di situ. Bukti yang terbaik, pengajaran yang terbaik. Dan iman dia seharusnya bisa bertumbuh. Tetapi hatinya tidak pernah berubah. Keras, tidak mau dengar firman. Saudara-saudara, kita tidak mau seperti Yudas. Kita sudah mendengar firman dan kita mau dirubahkan oleh Roh Kudus. Yohanes meneruskan perintah Tuhan ini kepada kita di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 8. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara sekalian, kasih menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang masih menyimpan dendam terhadap kesalahan orang lain, ampunilah mereka. Demi nama Tuhan, saudara-saudara, you forgive them. Berdamailah dengan mereka. Di dalam surat Yohanes, kalau kita tidak terlalu peduli orang yang berkekurangan, firman tidak begitu keras menegur kita. Tetapi kalau kita membenci, beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Itulah firman Tuhan. That's the word from the Lord. Itu sebab saudara yang masih menyimpan dosa orang lain di hatimu, berdoalah, kuatkan, ampunilah mereka. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni saudara. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Jikalau iya, maka cintailah juga saudara seiman. Cintailah semua orang demi Tuhan, demi nama Tuhan. Disitulah kita menjadi saksi yang powerful sebagai murid-murid Kristus. Biarlah kita selalu mengingat cinta kasih Kristus yang sudah disalibkan untuk dosa-dosa kita. Cinta kasih Kristus yang akan menguatkan kita melewati hari demi hari. Cinta kasih Kristus yang memberikan kita kelegaan daripada segala beban yang berat yang menimpa kita. Cinta kasih Kristus yang menerangi jalan hidup kita untuk selalu melihat ada harapan baru. Cinta kasih Kristus bagi kita kekal, tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Berjanjilah menjadi murid-murid Yesus yang lebih baik. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengasihi Dia
dan sesama kita.